puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bertemu oleh karena kasih kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dan kita boleh menikmati bersama dengan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, dan di hari yang baru ini kami boleh datang kepada Tuhan dan kami mau melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Sebelumnya kami mau mengandalkan Tuhan, mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di mana kita boleh belajar di dalam ayat yang ke-6 ini, di mana kita boleh belajar melangkah dengan iman. Apa yang dilakukan oleh Yonatan kita akan membaca di dalam ayat yang ke-6 ini. Dikatakan demikian, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi kalau kita memperhatikan di sini adalah satu tindakan iman yang dilakukan oleh Yonatan. Dan kita tahu bahwa Yonatan adalah putra dari Raja Saul. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki keberanian, memiliki satu pandangan di dalam kehidupannya, satu pegangan, cita-cita, harapan yang luar biasa yang dia miliki. Karena itu kalau kita memperhatikan bahwa masa pemerintahan ayahnya, dia mendukung dengan sepenuh hati dan dia terjun langsung di dalam medan perang. Nah, ketika kita memperhatikan di pasal yang ke-14 ini, di mana Yonatan bin Saul ini mau berperang, menyeberang ke wilayah musuh. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang pertama, dikatakan demikian, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, Yonatan memiliki satu tekad untuk berani melakukan satu tindakan, dan dia mau melakukan satu tugas untuk melawan musuhnya, khususnya orang Filistin. Nah, di dalam pembacaan kita bisa melihat bahwa Yonatan memiliki satu keinginan dan keberanian yang luar biasa. Dia mendekat kepada tentara Filistin dan dia seorang diri bersama dengan bujang pembawa senjatanya. Tentu saja kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yonatan ini adalah satu tindakan yang berani. Dia mempunyai satu sikap yang dia tunjukkan untuk menunjukkan tentang dirinya untuk berani. Nah, ketika kita merenungkan sejenak bahwa apa yang dilakukan oleh Yonatan, di mana kita bisa melihat bahwa tidak ada keraguan-raguan yang dimiliki oleh Yonatan. Yonatan memiliki keberanian dan dia memiliki satu keyakinan yang kuat di dalam hidupnya. Sehingga kalau kita melihat dari perkataannya, dia mengatakan di dalam ayat yang ke-6 ini adalah satu perkataan yang luar biasa. Saya bacakan lagi, dikatakan sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Perkataan inilah yang membuat kita bisa belajar bahwa Yonatan memiliki satu kekuatan, keyakinan dalam imannya untuk bertindak. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yonatan ini, di mana Yonatan melakukan penyerangan kepada orang Filistin di daerah Mikamas. Mereka memutuskan untuk mengadakan invasi berdua. Bayangkan, hanya 2 orang dia datangi tempat musuh. Dan ini adalah satu bukti bahwa Yonatan memiliki satu keberanian. Yang kedua, dia memiliki satu kepercayaan bahwa Tuhan sanggup berperkara atau bertindak di dalam kehidupan kita, baik dia seorang diri maupun banyak orang. Ini adalah satu ungkapan yang dimiliki di dalam hatinya, bahwa Yonatan memiliki satu sikap dan prinsip yang berani. Dan apa yang dilakukan oleh Yonatan adalah satu tindakan yang luar biasa.
apa yang dilakukan oleh Yonatan ini adalah sungguh sangat luar biasa. Dia berani melakukan satu tindakan yang memiliki semangat dan dia bisa mengalahkan musuh, 20.000 prajurit musuh. Dan ini adalah satu tindakan yang luar biasa, dan inilah yang menjadi kepahlawanan Yonatan di dalam dia berperang, di dalam dia membantu ayahnya untuk mengalahkan orang Filistin, orang yang tidak bersunat. Satu keyakinan dan konsep mengenal Allah untuk mengalahkan orang Filistin yang tidak mengenal Allah adalah orang Filistin yang tidak bersunat. Itu adalah ungkapan bahwa Yonatan memiliki cara pandang tentang pengenalannya dia kepada Tuhan. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yonatan adalah sungguh sangat luar biasa, di mana Allah menggerakkan bumi dengan perbuatan Allah yang luar biasa itu, menggemparkan dan membuat orang-orang Filistin menjadi takut dan gemetar oleh suara yang luar biasa. Dan ini menjadi satu kebingungan yang dialami oleh Yonatan dan rakyatnya sendiri. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ada satu kemenangan dari tindakan Allah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa satu hal yang sangat luar biasa, di mana Yonatan melakukan tindakan untuk percaya kepada Tuhan. Satu sikap di mana dia melakukan tindakan dengan melangkah dengan iman. Nah, ketika kita berbicara tentang iman, tentu saja ada hal yang menyangkut di dalam pikiran kita, bahwa tindakan iman itu tidak akan lepas dari resiko yang harus dihadapi. Nah, kalau kita berpikir sejenak secara logika, maka akan menunjukkan kepada kita bahwa keputusan Yonatan adalah satu tindakan yang tidak baik. Bisa dikatakan satu tindakan yang bodoh, di mana melakukan perbuatan seperti itu akan menghadapi satu masalah yang besar. Dia hanya 2 orang menghadapi rintangan yang besar sekali, menghadapi tentara orang-orang Filistin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setidaknya kita bisa belajarlah secara logika bahwa Yonatan itu mau pergi, seharusnya kan dia pamit kepada orang tuanya, memberitahu orang tuanya bahwa dia akan menyerang. Namun dia tidak melakukan. Berarti orang bisa mengatakan tindakan Yonatan ini bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak baik atau tindakan yang bodoh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Yonatan adalah tindakan perbuatan imannya yang memiliki dasar di dalam pengambilannya yang penuh resiko. Di dalam kehidupan kita pun kita juga beriman kepada Tuhan, itu mengambil resiko di dalam hidup kita. Resiko ketika Tuhan tidak menolong adalah resiko yang harus kita tanggung. Resiko yang harus kita hadapi ketika kita harus mempercayai Tuhan, namun ketika Tuhan tidak bertindak. Namun itu bukan menjadi langkah kita untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Namun kita harus terus percaya kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami di dalam hidup kita. Dan di sini kita boleh belajar dari satu tindakan Yonatan yang bisa mengalahkan orang Filistin, yang bisa mengalahkan 2.000 pasukan Filistin dengan cara yang dia yakini bahwa Allah sanggup bekerja. Tidak perlu orang banyak maupun orang sedikit bisa Allah bekerja. Dan ini bisa menjadi satu perenungan di dalam hidup kita bahwa kita mau bertindak. Ada kalanya iman mengharuskan kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Menurut logika itu tidak nyambung, namun kita harus bisa melakukan demikian. Karena iman yang kita lihat dan apa yang kita seringkali kita dengar bahwa tindakan iman seringkali menunjukkan kepada kita ada risiko yang besar dan ada tantangan-tantangan yang tidak sejalan dengan logika kita. Nah, di sini kita boleh belajar bahwa dalam bidang apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita boleh belajar dari pengalaman Yonatan ini untuk mengambil suatu langkah iman dan mempercayai di dalam hidup kita. Kita masuk di tahun 2025 ini, kita harus melangkah dengan iman. Karena tantangan, berita-berita yang tidak menyenangkan ada di depan kita mau melalui bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengharapkan iman kita kepada Allah, dan disitulah kita akan dapat menyelesaikan begitu banyak rintangan-rintangan yang mustahil yang harus kita hadapi, namun kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan yang terus kita bangun, yang kita perbaiki, yang kita bangun supaya kita semakin mengenal dengan pribadi Kristus. Itulah
yang akan membuat kita menjadi orang yang sadar bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang sanggup membuktikan kesetiaannya kepada kita. Kalau Yonatan memiliki satu keyakinan bahwa Allah akan menolong di dalam hidupnya, karena dia memiliki satu keyakinan percaya kepada Allah. Demikian juga di dalam hidup kita, bahwa keberhasilan datang bukan dari iman yang besar, tetapi dari iman di dalam Allah yang benar. Inilah yang dilakukan oleh Yonatan, sehingga Yonatan bisa mengalahkan satu masalah yang ada di depannya dan dia dapat menyelesaikan secara luar biasa. Yonatan melangkah dengan iman boleh menjadi satu contoh dalam hidup kita, bahwa Yonatan mampu menyelesaikan masalah ketika dia percaya kepada Allah. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, untuk terus percaya kepada Allah apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Di pagi hari ini kita diajarkan untuk percaya kepada Allah dan melangkah dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Biarlah semuanya boleh berhasil, dan Tuhan memberkati setiap kami yang mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, dan kemenangan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus mengiring Tuhan, dan kami boleh tetap setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.